Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 reguler semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap selalu sehat dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan tetap juga selalu ceria di sepanjang harinya. Oke anak-anak, bagaimana persiapannya untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Tetap selalu siap ya. Dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya nak. Oke, selamat belajar anak-anak. Semangat, Tuhan memberkati. Oke nak, pada pagi hari ini kita akan belajar PKN dari tema 2, subtema 2 ya. Pada video pembelajaran kali ini nak adalah kesimpulan dari materi PKN kita di tema 2 subtema 2 ya, yaitu tentang keberagaman. Diperhatikan kembali anak-anak video pembelajarannya. Indonesia adalah kaya akan keberagaman. Setiap orang mempunyai sifat masing-masing. Meskipun mereka berasal dari satu keluarga. Dalam sebuah keluarga, kita sering menemukan perbedaan di dalamnya. Contoh perbedaan dalam keluarga antara lain yaitu perbedaan sifat atau hobi. Artinya perbedaan kegemaran. Contohnya di sini ya nak, bisa kamu perhatikan. Ayah dan si Andi suka bermain bulu tangkis. Ya, si Andi dan ayah suka bermain bulu tangkis. Sedangkan di sini nak, ada gambarnya si Anita dan ibu suka berkebun. Mereka berasal dari satu keluarga nak. Tapi mereka memiliki hobi atau sifat dan kegemaran yang berbeda-beda. Tentu di dalam keluarga kamu juga seperti itu ya kan nak? Contohnya, ibu suka memasak, sedangkan kamu suka merawat hewan peliharaan. Perbedaan jangan dijadikan sebagai sumber perpecahan. Sikap yang perlu dikembangkan dalam perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati. Manfaat menerapkan sikap menghormati dan menghargai di rumah antara lain, suasana rumah menjadi tenang dan damai, menciptakan rasa kebersamaan dan kerukunan di dalam rumah, memupuk rasa persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga. Ya, inilah dia nak manfaat jika kita menerapkan sikap untuk saling menghormati dan menghargai di rumah dalam kehidupan kita sehari-hari. Rumah tenang, hidup akan rukun, dan juga akan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang lebih erat. Dan keberagaman tidak hanya ada di rumah nak, tetapi juga ada di sekolah. Di kelas, antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya pasti memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat berupa bentuk tubuh dan sifat. Perbedaan bentuk tubuh misalnya bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, dan tinggi badan. Perbedaan sifat misalnya ada yang suka menolong dan ada yang peduli lingkungan. Ya, seperti ini, seorang anak perempuan kita beri namanya Silani. Dia adalah anak yang peduli akan lingkungannya. Dia tidak suka membuang sampah sembarangan, ya kan nak? Dan yang kedua juga di sini adalah sikap yang peduli pada lingkungan. Begitu juga untuk gambar yang ketiga. Ya, kita harus peduli kepada lingkungan. Karena jika lingkungan kita sehat, lingkungan kita bersih, maka kita pun akan terhindar dari segala bencana. Ya kan? Selanjutnya, coba kamu perhatikan kembali nak. Ini adalah contoh sikap yang suka menolong. Ya, jika kamu melihat teman kamu terjatuh, kamu harus bisa menolongnya. Ya nak, seperti gambar berikut ini. Ada yang jatuh dari sepeda.
jatuh dari skuternya. Maka sikap yang baik kita lakukan adalah untuk menolongnya. Dan ada juga 2 orang anak yang mau menolong seorang kakek untuk menyeberangi jalan. Ya, inilah dia contoh perbedaan sifat atau sikap yang ada di sekolah. Ya nak, kita harus mau saling menolong dan harus peduli lingkungan. Ya, jika kamu berbuat kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan juga. Jika kamu suka menolong, maka kamu juga akan ditolong. Paham ya nak? Sekarang, pentingnya bersikap baik kepada sesama manusia itu termasuk dalam contoh sikap pengamalan sila Pancasila yang kedua. Ya, seperti gambarnya ini anak ya, lambangnya ini apa nak? Iya, ini adalah rantai. Kita harus bersikap baik terhadap sesama manusia. Bersikap baik terhadap sesama manusia merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kemanusiaan. Berikut contoh sikap baik terhadap sesama manusia. Yang pertama, berbagi bekal makanan kepada teman. Yang kedua, menggalang dana untuk korban bencana. Yang ketiga, memberi makanan kepada yang membutuhkan. Bisa dilakukan ya anak-anak. Arti pentingnya bersikap baik. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Walaupun mempunyai sifat yang berbeda, kita harus bersikap baik kepada mereka. Ya, walaupun kita memiliki sifat yang berbeda dengan orang lain, kita harus bisa bersikap baik kepada siapa saja. Ya nak, bentuk sikap baik itu nak antara lain. Ini bisa dapat kamu lakukan dan kamu lihat gambarnya ya nak ya. Apa ini gambarnya nak? Sedang ngapain? Iya, di sini adalah sedang menolong orang yang sedang jatuh. Yang kedua, menolong orang yang terkena banjir, bencana alam. Dan yang ketiga, menolong korban kebakaran. Ya, ini adalah bentuk sikap baik. Yang artinya menolong tetangga yang terkena musibah. Oke nak? Inilah bentuk sikap baik yang bisa kita lakukan. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan sehari-harinya. Kemudian, ini dapat kamu perhatikan nak, jika ada temanmu yang sedang sakit atau tetanggamu yang sakit, kita dapat menjenguknya. Menjenguk tetangga yang sakit. Ya, kalau menjenguk apa yang kita bawa nak? Iya, benar sekali. Kita boleh membawakan makanan dan buah-buahan. Dan kita juga bisa memberikan dukungan kepada teman atau tetangga tersebut yang sedang merasakan sakit, yang sedang terbaring sakit. Ya, bisa ya nak dipahami ya? Oke anak-anak, demikian materi pembelajaran kita untuk pada pagi hari ini, yaitu tentang keberagaman. Miss Rina berharap video pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Tugasnya untuk mencatat kembali. Bisa dilakukan ya nak? Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan segala tugas-tugasnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Shalom, semangat, Tuhan memberkati.